Pak, cepatlah, mobilnya akan segera datang. Dengan hati-hati, cepat datang. Lakukan dengan cepat, ayo. Vélez vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Salam Syahji. Nyonya yang terhormat, sarapan sudah siap. Haruskah aku menyiapkan mejanya? Ya tentu. Kapan Syahji akan kembali setelah bertemu dengan para murid? Kamu bisa membawa makanannya. Kita semua akan makan bersama. Sesuai keinginan Nyonya. Salam. Tuan yang terhormat, ini anak saya, dia anak saya satu-satunya. Dia adalah seluruh alam semestaku. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya selama beberapa hari terakhir. Pak, dia tidak mengatakan apapun, dia tidak makan atau minum apapun. Saya tidak tahu pikiran apa yang hilang sepanjang waktu. Tuan, menurutku ada bayangan jahat yang merasukinya. Menguasai, kamu sangat diberkati. Dia akan baik-baik saja karena rahmat matamu.
Tuanku, atas karuniamu, anakku akhirnya mendapat pekerjaan. Dia menganggur. Anda mendapat pekerjaan sebagai juru tulis di Departemen Pemerintah. Berdasarkan rekomendasi Anda, Tuan, Anda telah melakukan banyak kebaikan kepada orang malang ini. Kamu telah memberikan bantuan yang besar. Salam. Salam. Maaf atas kesalahannya. Saya sedang bertugas jadi saya harus datang dengan seragam. Jika tidak, kamu tahu. Aku selalu datang dengan telanjang kaki di hadapanmu. Saya hadir sebagai master. Baiklah, kalian berangkat. Itu adalah tempat yang sama di mana mayat seorang gadis ditemukan. 3 murders telah terjadi di sini dalam 3 bulan terakhir. Dari mana gadis ini berasal? Siapa dia? Siapa yang membunuhnya? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh polisi. Akankah kejadian ini dikubur dalam arsip polisi? Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, kita harus lihat. Akankah dia mendapatkan keadilan? Apakah pelakunya akan dihukum atau tidak? Saya Zahir dengan juru kamera Muhammad Azam dari Mahdumabad. Ada apa di pagi hari? Apakah tidak ada saluran lain di TV ini? Tuan, apakah kamu sudah bangun sekarang? Kamu menonton berita sepanjang waktu, apakah kamu memasang saluran tersebut? Ada saluran lain juga. Tapi berita Mahdumabad kami tayang di saluran ini. Aku tidak akan menikahimu jika aku tahu kamu menyukai berita. Aku menjadi menyukai berita setelah menikah denganmu. Saya tidak pernah membutuhkannya sebelumnya. Ini adalah kecelakaan ketiga di rel dalam 3 bulan. Apa yang kamu bicarakan di pagi hari? Pergi dan membuat teh. Berbicara banyak di pagi hari. Ibu bilang semua orang akan sarapan bersama. Bersiap-siaplah, mereka akan menelepon sebentar lagi. Mengapa? Apa istimewanya hari ini? Wanita terhormat. Sebenarnya Sahji senior dipanggil Sahji junior. Kamu pergi. Saya akan mengirim. Baiklah. Apa yang sedang kamu dengarkan? Ya, aku sudah mendengarnya. Tapi biarkan aku bersiap-siap dulu. Jika kamu pergi, aku akan pergi. Apakah kamu jadi tahu di mana dia berasal? Pak, dia belum diketahui. Ngomong-ngomong, dari segi penampilannya, dia tidak melihat dari Mahdumabad. Apakah dia bukan berasal dari sini? Lalu mengapa dia datang ke sini untuk bunuh diri? Aku percaya. Dia pasti punya hubungan dengan Mahdumabad. Kami baru saja memulai penyelidikan. Kita akan segera mengetahuinya. Dia terlihat dari suatu kota dalam hal pakaiannya. Menguasai. Tuanku, aku lupa tentang pekerjaan yang aku datangi padamu. Menguasai. Menguasai. Ada perintah dari atas. Untuk menunjuk karyawan di sini demi keamanan Anda. Saya datang ke sini untuk menanyakan hal itu kepada Anda. Jika kamu memberi izin, saya akan meninggalkan 4 karyawan atau di Haveli. Para perwira tinggi ini. Mengapa mereka menunjukkan simpati? Kami tidak pernah mengajukan permintaan apapun. Beritahu mereka bahwa kita tidak memerlukan keamanan apapun. Menguasai. Kamu seperti orang tua. Anda sendiri adalah salah satu pemberi penghargaan. Itu adalah perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Saya berpikir untuk meminta izin dari Anda. Sisanya sesuai keinginan Anda. Aku sudah bilang. Kita tidak membutuhkan keamanan apapun. Dengan rahmat Tuhan, kami tidak punya permusuhan dengan siapapun. Segalanya akan terus berjalan. Sepertinya mereka akan pergi dan beritahu atasanmu.
bahwa kita tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali. Oke Tuan. Mau MU? Itu pesananmu. Salam ayah. Salam, Nak. Pagi-pagi. Semuanya baik-baik saja. Ya Tuan. Semuanya baik-baik saja. Saya punya beberapa pekerjaan. Sekarang saya akan kembali. Izinkan kami pergi. Menguasai. Pekerjaan yang diperuntukkan bagi para pelayan. Biarkan mereka melakukan itu. Apa yang ingin Anda katakan? Menguasai. Menguasai. Kami menemukan jejak roda mobil Anda di dekat lintasan. Hati-hati. Oke Tuan, dengan izinmu. Tidak ada apa-apa. Ya ayah. Anda telah menelepon saya. Aku menunggumu begitu lama tadi malam. Sepertinya kamu datang cukup terlambat. Ayah, sebenarnya beberapa teman datang dari kota. Kami mengadakan pesta kecil. Ayah, apakah ada pekerjaan? Tahukah kamu? Ramis. Mahdumabat. Itu sangat sakral bagiku. Sebenarnya itu adalah tempat yang sangat sakral bagiku. Kuburan nenek moyang kita ada di sini. Bahkan saat ini pengikut kami, mereka di sini. Tapi kamu anakku. Kamu adalah anakku satu-satunya. Kamu sangat sayang di hatiku. Kamu tahu setelah aku, kamu akan mengambil posisiku. Tapi untuk itu, Anda harus membuktikan nilai Anda. Nak, kamu harus memenuhi tanggung jawab. Ya ayah. Anda tahu benar. Saya sepenuhnya menyadari tanggung jawab saya. Itulah alasannya. Saya tidak pernah memberi Anda kesempatan untuk mengeluh. Dan seharusnya tidak ada. Tuhan itu hebat. Zafri. Hai Zafri. Salam sayang. Salam sayang Zehri. Sepertinya Babu akhirnya kamu membawakan suratku hari ini. Aku datang ke rumahmu jadi pasti ada surat untukmu. Tapi aku tidak akan memberikannya begitu saja. Beri aku sesuatu yang manis untuk dimakan. Saya akan memilih manisannya sendiri. Surat itu datang dari universitas besar di kota. Saya pikir Anda mendapat izin masuk. Babu. Biarkan aku melihatnya sekali. Maka aku akan mengisi mulutmu dengan manisan. Biarkan aku melihatnya sayang. Ya, lihatlah dengan puas. Kamu benar sayang. Saya diterima di universitas yang sangat besar di kota.
Tuhan terima kasih banyak. Zafar, kamu sangat beruntung. Universitas tempat Anda diterima. Putri Tuan juga belajar di sana. Dan kamu adalah anak laki-laki pertama dari Mahdumabad. Siapa yang akan belajar di universitas besar di kota ini? Ingat satu hal. Setelah menjadi dokter, jangan lupakan Mahdumabad ini. Anda harus kembali ke orang-orang Anda. Apa yang kamu katakan? Aroma tanah desa ini akan selalu bersamaku. Semuanya milikku ada di sini. Saya pergi ke kota hanya untuk belajar. Saya tentu saja akan kembali. Itu hebat. Baiklah kalau begitu, izinkan aku pergi, aku akan mengambilkan manisan darimu nanti. Saya harus memberikan surat. 1 menit sayang. Ambil uang ini. Dan membeli permenmu. Tetap bahagia. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Saya membeli ini untuk Zafri. Ketika dia akan memakainya seperti ini, dia akan terlihat sangat bagus. Kamu sudah gila, aku tidak punya uang sebanyak ini. Silakan membelinya. Membelinya. Ambil dan bungkus. Terlalu banyak, terlalu banyak. Hei saudara, berikan ini juga. Hai Tuan Junior. Dia adalah Master Junior. Sapa dia Putri. Salam. Banyak. Halo Bibi. Salam. Anakku Zafri ada di sini. Semoga kamu berumur panjang anakku. Ayo anakku, duduklah di sini. Banyak. Aku telah membawakan permen untukmu. Hai manisan. Tapi kenapa anakku sayang? Sebenarnya, saya telah diterima di Universitas Kota. Sangat. Banyak. Apakah kamu tidak bahagia? Kebahagiaan apa anakku? Kamu akan pergi ke kota, bagaimana aku bisa bahagia? Ketika anak laki-laki jauh dari ibu, maka ibu-ibu tidak merayakannya. Mereka menangis dan menangis. Dan kamu mengatakan itu padaku. Aku seharusnya senang karenanya. Saya bisa mengerti Bibi. Tapi pikirkanlah. Ketika saya akan kuliah di kota, kita semua akan mendapatkan rasa hormat. Kamu, aku dan paman akan dihormati. Saya akan kembali sebagai pria besar. Tidak, anakku, tidak. Kamu tidak perlu melakukan itu. Orang biasa seperti kita tidak diterima sebagai orang hebat.
Bagaimana keadaanmu saat ini? Kamu baik. Banyak. Kenapa kamu kesal? Kota tidak terlalu jauh. Saya bisa datang ke desa dalam 2-3 jam. Dan sekarang ada 2 jalan besar yang dibangun di jalan tersebut. Aku akan datang kepadamu selama liburan. Ya, ada perbedaan antara datang sebagai tamu dan tinggal di sini. Dan di mana kamu akan tinggal di sana? Siapa yang akan menjagamu? Bibi saya akan tinggal di universitas. Akan ada 4-5 anak laki-laki seperti saya di sana juga. Kita akan hidup bersama, kita akan makan dan minum bersama. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Zafri, hei, kapan kamu datang ke sini? Ibu, lihat ini. Lihat apa yang kubawa dari istana tuan kita. Ada banyak hal indah. Ibu, lihat ini di sini. Saya akan memakainya pada pernikahan teman saya. Itu akan terlihat cantik. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak menyukainya? Ya putriku. Ini sungguh indah. Apa yang terjadi, Ibu? Apakah kamu mengatakan sesuatu? Jujur saja, Zafri. Apa yang kamu katakan pada Ibu? Tidak ada, putri, dia tidak mengatakan apapun. Pria malang itu membawakan permen dan mengatakan itu. Dia mendapat izin untuk memasuki kota. Zafri. Hei, bagaimana kamu bisa masuk universitas? Kamu tahu aku baru saja berdoa seperti itu. Anda tidak pernah pergi ke kota dan Anda tidak diterima di universitas. Ayahnya tidak akan pergi dengan baik. Kamu tidak akan pergi ke sana. Sudah kubilang dia tidak akan pergi kemana-mana. Jangan marah anakku. Nak, ini kabar baik. Ini adalah hal yang terhormat. Dan bibimu di sini. Dia gila. Dia tidak tahu apa-apa. Waktu telah berubah. Hanya orang-orang itu yang dihormati, yang mempunyai pendidikan. Saya tidak tahu. Kapan kamu akan pergi ke kota? Paman, besok. Atau lusa. Kamu berangkat pagi-pagi sekali. Oke, baiklah, aku sendiri yang akan berangkat ke stasiun. Sekarang beritahu aku, maukah kamu memberikan semua manisan ini kepada bibimu? Atau Anda juga akan memberi kami sebagian? Tentu saja pamanku sayang, duduklah di sini. Aku akan membuatmu makan dengan tanganku sendiri. Tidak, berikan dulu pada bibimu, agar aku juga bisa mencerna makanan manis ini dengan baik. Ayo sayang, makanlah, ini kesempatan yang membahagiakan. Itu hal yang hebat. Bano? Kamu sedang duduk di sini. Saya telah mencari Anda. Ayo. Semua orang menunggumu. Saya tidak mau pergi. Apakah kamu sudah gila, Bano? Aku bilang, aku tidak ingin pergi bersamamu. Kamu sangat suka pergi ke kota. Dan jangan kembali setelah pergi ke kota, tinggallah di sana selamanya. Kamu memberiku harapan buruk. Dengan siapa aku akan menghabiskan seluruh hidupku di kota? Bagaimana jika tidak ada siapa-siapa? Kamu akan menemukan seseorang. Kita tidak dapat menemukan orang yang kita cintai di kota. Dan ya, seseorang harus pergi ke kota untuk menghormati. Lihat, dengarkan aku, kemarilah. Ini hanya masalah 4 tahun saja. Tutup saja matamu untuk saat ini. Setelah kamu membuka matamu, aku akan berdiri di depanmu. Maka aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan selalu bersamamu, mengerti? Kamu berbohong. Anda tidak peduli dengan saya. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan setelah Anda?
Saya tidak punya teman. Dengan siapa aku akan bertarung setelah kamu? Kamu akan meninggalkanku tak bernyawa. Dan ya, siapa yang akan mengajariku setelah kamu? Dalam urusan studimu sendiri, kamu sudah melupakan saya. Bano, ini hanya masalah 4 tahun. Aku akan kembali padamu. Anda berbicara tentang 4 tahun. Seolah-olah mereka akan berlalu dalam 4 hari. Zafri, aku tidak bisa hidup tanpamu bahkan untuk sehari pun. Maukah kamu datang ke kuburku setelah aku mati tanpamu? Apa yang kamu bicarakan tentang Bano? Bagaimana seseorang bisa mati untuk seseorang dalam 4 tahun? Ketika tidak ada orang yang bisa diajak berdebat atau bertengkar, orang tersebut bisa mati. Dan menurutku Zafri, aku pasti akan mati. Dan dengarkan, jika aku mati maka jangan datang ke kuburku dan tinggallah di kotamu. Bano. Putri pelayan kami. Dia menjadi sangat cantik dan muda. Dan kami belum pernah melihatnya. Dan gadis-gadis di kota tidak seperti itu. Keindahan desa yang naif dan polos lebih unggul. Oh sahabatku Melayu. Aku pasti menginginkan gadis ini untukku. Anda tahu jika ada keluhan kepada tuan dari desa, maka dia tidak memaafkan. Lebih baik kamu melupakan gadis itu. Dan saya telah mendengarkan bahwa dia bertunangan. Dan dia akan menikah suatu saat nanti. Hai Mali. Dengar, saat aku melirik seorang gadis. Gadis itu langsung menjadi milikku. Dan siapa yang berani untuk mengeluh terhadap kami dengan ayahku? Wanita ini. Aku menginginkannya. Ketika aku bilang aku menginginkannya, maka aku menginginkannya. Baik, Pak. Selamat datang. TN Reporter, beritahu saya mengapa kamu ada di sini? Saya telah menelepon Anda. Mungkin kamu tidak punya nomorku. Karena itu kamu tidak menghadiri panggilanku. Jika saya telah menghadiri panggilan Anda, lalu bagaimana aku bisa melihatmu? Biarkan aku tahu. Apa yang bisa saya bantu? Pembunuhan yang terjadi di jalur kereta api. Saya ingin tahu tentang itu. Apa penelitianmu? Pak, kami masih menunggu laporan postpartumnya. Sampai laporan postmortem datang, penyelidikan kami dihentikan. Dan ini, kapan laporan postmortem akan datang? Itu tidak akan datang dalam waktu dekat. Dan lewat sini, keluarga Mahdo Mabat, tidak ada yang menganggapnya lebih serius dari Anda. Tapi sekarang, semua orang akan melakukannya. Mahdu Mabat bukannya tidak berdaya. Itu adalah bagian dari negara ini. Hukum yang sama berlaku di sini seperti yang diterapkan di seluruh Pakistan. Sipir penjara, sepertinya begitu. Anda tidak menyadari kekuatan media. Ketika media bertanya, maka Anda harus menjawab. Anda tidak akan bisa mengabaikannya. Media apa, Pak? Saya pikir Anda menganggap saluran Anda sebagai media keseluruhan. Tidak ada yang menonton saluran Anda. Saya telah melihat beberapa video di saluran Anda. Tidak ada lebih dari 50 penayangan tentangnya. Saya pikir Anda menjalani kenyataan yang salah. Kasusnya jelas dan langsung. Gadis itu bunuh diri. Tapi mungkin juga seseorang telah membunuhnya dan letakkan di atas rel. Kenapa kamu tidak menyelidikinya dari sudut ini? Apa yang sedang kamu lakukan? 3 insiden telah terjadi dalam 6 bulan terakhir. Dan Anda tidak dapat menemukan pelakunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sampai kapan gadis tak berdosa akan terus terbunuh? Dan kamu akan tetap duduk diam di sini. Tuan, Anda tahu tugas Anda adalah melaporkan.
Anda dapat melakukan atau mengatakan apapun yang Anda inginkan. Kami hanya akan memberikan pernyataan lengkap. Ketika penyelidikan kami selesai, kita tidak bisa melontarkan tuduhan palsu pada seseorang. Anda dapat dengan mudah menarik kembali kata-kata Anda. Tapi dengar, kita harus membuktikannya di pengadilan. Mungkin, inilah alasan mengapa itu dibayar. Hei, kami sedang mencoba. Jangan beritahu kami bagaimana melakukan pekerjaan kami. Jika Anda menemukan beberapa bukti pembunuhan itu, Anda pasti bisa memberitahu kami. Jangan salahkan kami tanpa alasan. Tapi ada satu hal yang sangat jelas. Gadis itu bunuh diri. Kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Anda dapat dengan mudah membuat cerita darinya. Sekarang aku harus pergi untuk pekerjaan penting. Kapan lain kali Anda datang? Aku akan membuatkanmu minum secangkir teh yang nikmat. Ini tidak benar. Jika Anda berpikir bahwa Anda akan menyebut pembunuhan ini sebagai bunuh diri, dan menyembunyikan serta melindungi pelakunya, maka ini adalah kesalahpahaman Anda. Tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Kamu juga tidak, atau orang itu. Hei, maafkan aku. Tolong maafkan aku, demi Tuhan maafkan aku. Kamu telah memutuskan untuk menjadikanku penjahat. Di mana ada Firaun di situ juga ada Muse, yang membuatnya membayar atas tindakannya. Dan ingat itu, akan datang Musa yang akan segera membayarnya. Secepatnya. Secepatnya. Selamat Nyonya, Anda memenangkan kasus lain. Seorang wanita diberi keadilan dan seorang pria dihukum. Tolong jangan membingungkan orang. Pertarungan ini bukan antara pria dan wanita, tapi memperjuangkan keadilan antara penindas dan yang tertindas. Saya hanya memperjuangkan keadilan, hanya keadilan. Mengapa setiap laki-laki menjadi penindas dan perempuan tertindas? Menurutmu manusia itu penindas? Perdebatan ini akan cocok untuk hari lain. Kita tidak dapat membicarakannya hari ini. Tolong Nyonya, inilah saat yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Tidakkah kamu tahu, karena kamu, dalam masyarakat ini, perbedaan semakin besar antara pria dan wanita. Dan wanita, Nyonya, wanita memberontak terhadap pria. Anda bisa melakukan pemberontakan para wanita, tapi alasan di baliknya. Anda tidak tertarik untuk mencari alasannya. Jika Anda tidak ingin seorang wanita memberontak, Anda setidaknya harus memberi mereka haknya. Jangan menindasnya. Nyonya, kami sudah mengetahuinya. Suamimu tidak tinggal bersamamu. Apakah dia tidak menyukai pikiranmu? Apakah dia sudah meninggalkanmu? Nyonya, kami sudah mengetahuinya. Suamimu tidak tinggal bersamamu. Apakah dia tidak menyukai pikiranmu? Apakah dia sudah meninggalkanmu? Lingkaran cahaya. Bu, banyak selamat. Berita kesuksesanmu menyebar ke sini seperti api. Terima kasih. Sambil menerima semua ucapan selamat, jangan lupa bahwa saya juga membantu Anda dalam hal ini. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Tanpamu aku tidak bisa menang. Baik kasus ini maupun kasus lainnya. Sejujurnya aku seharusnya mengucapkan selamat padamu. Kamu layak mendapatkannya lebih dari aku. Itu cukup. Kamu tidak perlu terlalu emosional. Katakan saja padaku apakah kamu akan datang ke kantor atau tidak. Beberapa wanita menanyakan waktu untuk bertemu denganmu. Aku berpikir untuk bertanya padamu terlebih dahulu. Ya, ke kantor. 1 menit. Ya Tuhan. Tidak. Apa yang terjadi padaku? Tidak, saya tidak bisa datang ke kantor sekarang. Jadi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oke, selamat tinggal. Lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya. Hei pengemudi, balikan mobilnya. Segera balikan mobilnya. Peserta. Terakhir saya ingin mengundang kepribadian itu, yang kata-katanya yang mempesona meninggalkan kesan di benak kita. Dan kisah siapa yang membuat kita mengenal musim-musim tersebut, yang belum mendarat di bumi ini. Kamu pasti sudah mengerti, yang saya bicarakan adalah orang di balik kitab tersebut, Asyar Ibrahim. Saya akan meminta mereka agar dia naik ke panggung, dan ucapkan beberapa baris untuk pengagumnya, terima kasih.
Saya sangat bersyukur Anda semua datang ke sini hari ini. Kamu telah menghormatiku. Saya baru saja memikirkan lingkaran sastra kita beroperasi dengan cara yang aneh. Untuk siapa orang datang untuk mendengarkan? Seringkali merekalah yang diundang terakhir. Beberapa saat yang lalu ada yang mengatakannya, bahwa perempuan di negara kita sangat tertindas. Saya pikir saya harus menjawab pertanyaan ini hari ini. Sebenarnya beberapa wanita itu, yang menunjuk sesuatu sebagai haknya, itu sebenarnya bukan hak mereka. Dan hak-hak mereka yang sebenarnya. Mereka tidak bertanya, aku tahu itu hak wanita. Bahwa mereka harus dihormati. Dan dicintai. Cinta tanpa syarat. Ngomong-ngomong rasanya aneh membicarakan cinta di era sekarang. Di era ini, di mana orang melakukan bunuh diri karena kelaparan dan kebutuhan. Akan terasa tidak peka jika ada yang berbicara tentang cinta. Dan dunia yang megah ini tidak mengenalinya. Kenyataan itu berbeda. Dan kami percaya bahwa cinta memiliki obat untuk setiap penyakit. Obat untuk segala penyakit. Apakah cinta? Ngomong-ngomong, cinta menurun di era yang penuh dengan kebencian. Tapi pesan kami adalah cinta. Kemanapun ia mencapainya. Terima kasih banyak kakak. Kamu sangat mendukungku ketika orang lain meninggalkanku. Kerabatku meninggalkanku tetapi engkau menolongku. Tidak ada yang seperti itu. Lihat, aku tahu aku bukan bagian dari keluargamu. Tapi kamu selalu ingat bahwa kita sebagai manusia, kami memahami rasa sakit satu sama lain. Aku mengerti rasa sakitmu. Itulah sebabnya aku berjuang untukmu. Dan jangan mengira aku telah meninggalkanmu. Setelah kasus ini di pengadilan selesai, aku selalu di sini. Organisasi saya akan selalu mendukung Anda. Kamu tidak perlu takut pada siapapun. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menelepon saya tanpa ragu-ragu. Oke? Aku tidak akan melupakan kebaikanmu sepanjang hidupku. Semoga panjang umur dan tetap bahagia. Oke, aku sudah bilang ke supirnya. Dia akan menjatuhkanmu, oke? Ya, terima kasih banyak. Anda berhati-hati. Terima kasih. Pak, saya pengagum terbesar Anda. Kamu seorang penulis yang luar biasa. Terima kasih. Pak, tolong di sini. Siapa nama Anda? Natasha Hussain. Bolehkah aku mendapatkan nomormu? Tuan Anda hanya menganggap wanita sebagai objek cinta. Mendengarkan pikiranmu rasanya, Anda tidak menganggap kemandirian wanita sebagai hal yang benar. Kamu harus pergi dan membaca apa yang aku tulis. Ayo baca semua yang kutulis. Anda akan melihat apa yang saya pikirkan dan tidak memikirkan seorang wanita.